Kusiapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan harapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu. Selamat berjumpa kembali sobat-sobat Lumen yang terkasih. Terima kasih untuk Anda yang terus mendukung pewartaan Sabda Tuhan dan juga membagikannya kepada yang lain. Bagaimana kabar Anda? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan terus bersemangat dalam hidup ini. Sobat-sobat Lumen, apakah yang akan Anda buat kalau Anda tertarik dengan seseorang? Pasti Anda akan mencari tahu, menggali berbagai macam informasi dari sumber manapun. Media sosial, informasi dari orang-orang sekitar, dan sebagainya. Apapun akan Anda lakukan untuk bisa mendapatkan informasi lebih dahulu dan yang terlengkap. Pertanyaannya adalah, apakah Anda yang sudah mengikuti Tuhan Yesus juga berbuat yang sama? Ingin mendalami dan semakin mengenal Tuhan Yesus? Mari kita mendengarkan sabda Tuhan dari kitab Kebijaksanaan Salomo. Manusia manakah dapat mengenal rencana Allah? Atau siapakah dapat memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan? Pikiran segala makhluk yang fana adalah hina, dan pertimbangan kami ini tidak tetap. Sebab jiwa dibebani badan yang fana, dan kemah dari tanah memberatkan budi yang banyak berfikir. Sukar kami menerka apa yang ada di bumi, dan dengan susah payah kami menemukan apa yang ada di tangan. Tapi siapa gerangan telah menyelami apa yang ada di surga? Siapa gerangan sampai mengenal kehendak-Mu, kalau Engkau sendiri tidak menganugerahkan kebijaksanaan, dan jika Roh Kudus-Mu dari atas tidak Kau utus? Demikianlah diluruskan lorong orang yang ada di bumi. Dan kepada manusia diajarkan apa yang berkenan padamu, maka oleh kebijaksanaan mereka diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sobat-sobat Lumen yang terkasih, bagaimana Anda bisa mengenal Tuhan? Kalau Anda sungguh ingin mengenal Tuhan, maka Anda bisa mulai membaca kitab suci. Kitab suci adalah salah satu sumber bagi Anda
untuk bisa mendapatkan informasi tentang Tuhan yang selama ini Anda ikuti. Dan kitab suci orang Katolik bukanlah kitab suci yang langsung turun begitu saja dari atas atau dari Tuhan secara langsung. Tetapi kitab suci orang Katolik adalah kitab suci yang berisikan pengalaman, perjuangan umat manusia dalam sejarah hidupnya untuk mengenal Tuhan. Pengalaman akan Tuhan yang dialami oleh Abraham, Ishak, Yakub, dan juga generasi-generasi sesudahnya sampai dengan para rasul yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam diri Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi manusia. Kitab suci yang berisi tentang Tuhan yang dialami oleh umat manusia dalam berbagai situasi hidup. Ketika hidup tenang, dengan pekerjaan yang tetap, segala sesuatu enak, tetapi juga ketika Tuhan dialami ketika manusia dalam keadaan kacau balau. Seperti misalnya ketika ada perang, ada bencana, ketika kita hidup di perantauan, ketika hidup sebagai orang asing dan sebagainya. Oleh karena itu, sobat-sobat Lumen yang terkasih, tidak ada cara yang lebih baik kalau Anda sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan adalah dengan mulai membuka kitab suci dan membacanya. Santo Agustinus dalam perjalanan hidupnya mempunyai pengalaman yang sungguh indah. Dengan segala kepintarannya, dia mempelajari berbagai macam ilmu dengan logika berpikir yang kritis. Akan tetapi, dia tidak menemukan kedamaian dan ketenangan di dalam hidupnya. Namun, perjumpaan Santo Agustinus dengan kitab suci, ketika dia mulai membuka dan membaca kitab suci, disitulah dia menemukan sesuatu yang lain dan akhirnya mengubah hidupnya. Sobat-sobat Lumen yang terkasih, mengenal Tuhan itu tidak harus dengan logika, mengenal Tuhan itu tidak harus dengan kepintaran-kepintaran. Mengenal Tuhan hanya bisa terjadi kalau kita mau rendah hati, mulai membuka kitab suci, dan mulai membacanya. Cayo!